selamat berjumpa lagi dengan Mas Guru. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu untuk yang kesekian kalinya. Ini merupakan kehormatan bagi kita semua karena beliau bersedia untuk menjadi narasumber. Karena tidak gampang untuk menjadi narasumber gitu. Pemirsa, kita sapa dulu pada malam hari ini dengan narasumber kita. Selamat malam, Namo Buddhaya, Mas narasumber. Namo Buddhaya, Mas Guru, Pak Saring, sehat selalu. Oke, siap. Ibu Bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kenalan sedikit, walaupun sudah kenal sesungguhnya karena sudah pernah mengisi Bima Nusantara pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Beliau adalah Pak Sukiman. Sukiman nanti barangkali bisa kenalan sedikit saja. Beliau tinggal di Bekasi, gitu. Sebagai Ketua Umum Pergabi. Wah, luar biasa. Dan banyak jabatan-jabatan lagi sesungguhnya kan gitu. Dan kami persilakan untuk Pak Sukiman memperkenalkan diri secara singkat saja. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Saring. Ya, ini untuk kedua kalinya saya diundang di Bima Nusantara, dan memang ya karena ini program Pergabi, saya selaku Ketua Umum Pergabi ya harus selalu siap. Ya, izinkan saya juga menyapa pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, karena video ini bisa ditonton kapanpun ya. Satihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, saya Sukiman, ya Ketua Umum Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia, dan saya tetap sebagai guru pendidikan agama Buddha di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Ya, demikian Pak Saring. Oke, terima kasih. Jadi persis apa yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau tinggal di Bekasi dan mengajar di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Pemirsa, kalau mengenai cerita ini inspiratif barangkali waktu itu sudah, jadi kita tidak usah bahas itu lagi kan gitu, dan kita akan langsung kepada karena sebagai Ketua Pergabi, beliau ingin saya tanyakan sedikit, yaitu tentang Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566. Ada bocoran enggak kira-kira mengenai Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara ini? Persilakan untuk narasumber. Ya, baik Pak Saring dan pemirsa semuanya, ya, bahwa seperti yang sudah kita gemakan sebelumnya, ya, program Bima Nusantara, Bincang Dharma Nusantara ini kan sebagai jembatan menuju terselenggaranya kegiatan Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2022. Nah, perlu diketahui bahwa rencana untuk menyelenggarakan Waisak ini ya terutama terinspirasi oleh suksesnya penyelenggaraan Waisak Guru dan Pelajar Nasional pada tahun 2021. Nah, pada tahun ini ya kita terinspirasi oleh kesuksesan itu, ya bukan hanya sekedar suksesnya tapi dampaknya. Ya, apa dampaknya? Dampaknya dari peringatan Waisak se-Indonesia itu yang levelnya nasional, maka terjalin komunikasi antar pelajar Buddhis Indonesia. Ya, barangkali yang selama ini pelajar Buddhis di Bekasi belum pernah bertegur sapa dengan yang di Jambi, ya kan? Yang di Jambi belum pernah melihat mana pelajar Buddhis yang di Jawa Tengah, yang di Sumatera Utara dan lain sebagainya. Nah, ajang ini kita gunakan untuk saling mengenal, ya, saling mengenal. Nah, oleh karena itulah ya di tahun 2022 ini
ya Pergabi menginisiasi untuk penyelenggaraannya. Nah, kalau tadi Pak Saring tanya ya, mohon bocoran ya kan sudah sejauh mana persiapannya, ya tentu saja karena ini benar-benar kita garap dengan serius ya, mencakup wilayah yang cukup luas ya. Yang pertama ada perubahan ya, sedikit perubahan yang dulu awalnya Waisak guru dan pelajar Buddhis. Nah, sekarang kita perluas cakupannya ya. Makanya yang pemirsa lihat pada background kami adalah Waisak Abdi Negara dan pelajar Buddhis Nusantara. Siapa itu abdi negara? Ya, abdi negara adalah siapa saja yang mengabdikan diri untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, ya, di berbagai macam instansi pemerintah, bukan hanya di Kementerian Agama saja, tapi di TNI, Polri ada, di Kejaksaan ada, di Dinas Kesehatan ada, ya kan? Nah, semua yang mengabdikan diri sebagai pegawai di instansi-instansi pemerintah, baik yang ASN maupun yang non ASN, ya, baik yang PNS maupun non PNS. Nah, ini yang akan menjadi mitra kami dalam perayaan Waisak nanti. Oleh karena itu, pemirsa, kami berharap kepada pemirsa nanti dapat bergabung ya dalam peringatan Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era tanggal 27 Mei 2022. Nah, beberapa persiapan sudah kami lakukan ya. Kami dari panitia dan pengurus pusat Pergabi sudah melakukan audiensi kepada Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan beliau begitu support ya. Beliau sangat mendukung kegiatan ini ya, baik dukungan secara moral maupun material, beliau siap untuk memberikan itu. Karena ini demi Buddha Dharma. Ini demi umat Buddha di Indonesia, terutama generasi-generasi muda yang saat ini sebagai pelajar Buddhis di seluruh pelosok Nusantara. Nah, itu jadi kemudian secara pelaksanaannya ya Pak Saring dan pemirsa yang di rumah, kami akan kemas ya karena skupnya adalah Nusantara ya, nasional seluruh Indonesia, maka ya kami memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini ya, kegiatan akan kami kemas secara blended ya, secara hybrid gitu ya, secara campuran. Nanti panitia ada di satu tempat ya, kebetulan kami juga sudah audiensi kepada pengurus Wihara Hemadirum Metawati yang nanti akan kami tempati untuk penyelenggaraan ya, terutama panitia nanti di sana. Dan kegiatan ini acaranya nanti akan bisa diikuti secara online di Zoom meeting maupun di YouTube Humas Pergabi. Nah, itu Pak Saring, sedikit bocoran dan masih banyak yang sudah kami lakukan. Ya, berharap semoga ini nanti menjadi jalan kesuksesan bagi penyelenggaraan kegiatan Waisak. Baik, terima kasih Pak narasumber. Oke, pemirsa, selanjutnya karena ini Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara ini pasti ada temanya. Begitu. Kira-kira apa yang mengarah atau apa acuan tema pada Waisak tahun ini menurut narasumber? Kamu persilakan. Ya. Jadi untuk Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 BE tahun 2022 ini kami mengusung tema yang sama diusung oleh Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama untuk Indonesia bahagia ya. Moderasi beragama untuk Indonesia bahagia. Ini tema yang kita usung ya, karena kami melihat bahwa ini bukan sekedar kalimat, tapi di dalam kalimat ini ada begitu makna yang luar biasa bagi kehidupan beragama di Indonesia ini, Pak Saring. Oh, siap. Jadi
Artinya bahwa dengan adanya moderasi beragama ini membuat Indonesia bahagia, dalam pengertian kita sebagai umat beragama diharapkan untuk memiliki, menerapkan moderasi beragama. Bagaimana aplikasinya atau penerapannya, karena secara kebenaran, secara kebetulan ini sebentar lagi akan ada hari raya, yaitu hari raya Waisak dan hari raya Idul Fitri untuk agama lain. Apa aplikasinya kita sebagai umat beragama, khusus untuk beragama Buddha kepada agama lain? Bagaimana itu menurut narasumber? Ya, jadi moderasi beragama, ya, moderasi beragama itu kan bagaimana kita menjalankan agama kita masing-masing, ya, secara moderat, ya. Bahasa gampangnya yang sering digunakan di masyarakat Buddhis namanya moderat. Moderasi itu adalah jalan tengah, ya. Kalau jalan tengah, ya berarti terhindar dari ekstrim. Ya, jadi bagaimana kita beragama tetapi tidak ekstrim, ya. Kita beragama secara moderat, kita beragama dengan menjalankan prinsip jalan tengah, ya. Artinya apa? Bahwa ya kita punya hak, ya, untuk memperdalam, untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang kita yakini, ya. Tetapi kita tidak boleh menafikan, ya, kita tidak boleh kemudian meniadakan keberadaan agama-agama lainnya. Kita beragama Buddha wajib, ya, harus kita mempelajari dan mempraktekkan ajaran-ajaran agama Buddha dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa di luar agama Buddha ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, ada tetangga-tetangga kita yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, Hindu, Konghucu, bahkan ada yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan mereka pun punya hak, ya, mereka punya hak untuk mempelajari dan mempraktekkan ajaran agamanya masing-masing. Nah, jadi bagaimana moderasi beragama ini nanti akan menciptakan pola beragama yang saling menghormati, saling menghargai, beragama tidak fanatis, tidak ekstrim, yang justru akan mendegradasi nilai-nilai, bukan nilai-nilai ya, mendegradasi kualitas keagamaan kita gitu. Coba misalkan anggaplah ada seorang umat Buddha. Saya umat Buddha nih, gitu kan? Karena saya beragama Buddha, siapapun nggak boleh merendahkan agama Buddha. Ya. Siapapun yang merendahkan agama Buddha, bagi saya akan saya ini. Ini namanya beragama Buddha yang tidak moderat, gitu kan? Ekstrim, ya kan? Ekstrim. Nah, ketika moderasi beragama ini bisa diterapkan bukan hanya di kalangan satu umat beragama saja, ya di seluruh umat beragama, maka ini yang akan menciptakan kerukunan. Ini yang akan menciptakan kebersamaan. Kalau bangsa Indonesia ini rukun, masyarakatnya bersama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyakiti, tidak saling menjelekkan, maka inilah ya tujuan Indonesia bahagia itu akan tercapai. Sehingga ya moderasi beragama untuk Indonesia bahagia, untuk masyarakat Indonesia yang bahagia. Seperti itu, Pak Saring. Luar biasa. Artinya bahwasanya kita suruh menghormati, suruh menghargai, dalam pengertian tanamkan di dalam diri kita agar kita menjadi orang yang moderat dalam agama. Pemirsa, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, bahwasanya boleh enggak? Karena kalau kita lihat pengertian dari moderat tadi, kita tidak ekstrim, ada kalanya kita berbenturan di dalam masyarakat,
untuk umat Buddha menghormati dengan jalan mungkin silaturahmi ke tempat agama orang lain, kan begitu, datang ke rumahnya, terus mengucapkan selamat hari apa atau hari apa. Boleh nggak menurut narasumber kira-kira seperti itu? Kami persilakan. Ya, baik. Ini momennya tepat sekali nih Pak Saring. Ya. Baik. Kalau ditanya boleh tidak kita menjalin silaturahmi, menjalin hubungan dengan umat-umat beragama lain dengan saling berkunjung, baik itu di momen hari raya maupun di luar hari raya, jelas jawabnya boleh. Ya kan? Kenapa tidak? Gitu kan? Nggak ada yang salah dari kita saling berkunjung, tidak ada yang salah dari kita saling mengucapkan selamat hari raya, gitu kan? Karena dari situ akan terjalin hubungan yang harmonis, ya kan? Dari saling berkunjung itu ya akan terjalin komunikasi yang baik. Barangkali yang sebelumnya berpapasan hanya sebatas senyum, ngangguk, gitu kan? Tapi kalau sudah berkunjung kan nggak mungkin kemudian duduk bareng hanya senyum ngangguk, gitu kan? Pasti akan ada omongan. Dan yang diomongkan saya yakin pasti omongan-omongan yang baik, omongan-omongan yang bermanfaat. Nah, jadi tidak ada yang salah, ya kan? Kita umat Buddha kemudian berkunjung ke saudara-saudara kita yang beragama lain, ya. Kemudian sekali lagi baik di momen hari raya maupun di luar momen hari raya, dan justru itulah itu bagian dari dharma, itu bagian dari ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Buddha kepada kita, ya kan? Dari berkunjung maka akan memungkinkan kita memahami orang lain. Dari berkunjung akan memungkinkan kita mengerti pola pikir orang lain. Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti tentang orang lain, maka ini akan meminimalisir kesalahpahaman. Karena Pak Saring, ya, hampir sebagian besar kesalahpahaman yang ada di masyarakat itu timbul karena kurangnya komunikasi. Kadang kita itu sekali lagi terbawa oleh pola pikir sendiri, gitu kan. Anggaplah karena kita belum terlalu kenal, ada tetangga baru nih ya, tetangga baru pindah. Kemudian ya kalau kita nggak saling sapa, nggak saling kenal, nggak saling ngobrol, hanya sekedar mengandalkan pikiran masing-masing, dia kayaknya orangnya begini loh, kalau dilihat dari pakaiannya begini, gitu kan. Mana terus jarang inilah, jarang itu. Nah, coba. Apakah apa yang kita pikirkan ini 100% mewakili orang yang kita pikirkan tersebut? Tentu saja tidak. Tapi ketika anggap ada tetangga baru, ya kan, kita samperin, ya, silaturahmi, ajak ngobrol, maka ini akan menjadi kita ngerti. Oh, dia seperti ini. Oh, asik juga ya. Kelihatannya diem, tapi kalau sudah ngobrol asik juga. Nah, kesalahpahaman jadi berkurang, ya. Karena kesalahpahaman berkurang, maka ini akan menciptakan kerukunan. Tidak ada saling kemudian menjelekkan, tidak ada saling membuli dan lain sebagainya. Begitu pula dalam kehidupan beragama, Pak Saring, ya. Dalam kehidupan beragama di Indonesia ini, ya, ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah, ditambah 1 keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di luar itu juga banyak, ya, banyak keyakinan-keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang mungkin belum diakui secara resmi. Nah, bayangkan dari sekian banyak perbedaan itu, kalau kita tidak mengenalnya, kalau tidak mengetahuinya, hanya cenderung berpikir sesuai dengan persepsi kita, yang belum tentu yang kita pikirkan itu betul, ini yang membuat kemudian kerukunan itu tidak kuat. Ini yang membuat kadang kita hidup dalam persepsi, ya kan, berpikir sesuai dengan persepsi kita yang belum tentu benar. Nah, ini loh, ya. Pentingnya kita menjalin komunikasi, pentingnya kita saling berkunjung, pentingnya kita saling berkomunikasi. Baik, luar biasa. Ya, oke. Pemirsa,
kita bisa menganalisis sendiri. Artinya jangan melihat dari luarnya. Kalau itu bisa jadi kita salah persepsi karena kita belum tahu yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, inilah pentingnya moderasi beragama untuk guru-guru agama Buddha, untuk pelajar Buddhis Nusantara, dan untuk semuanya umat Buddha. Barangkali ini perlu penanaman di dalam diri kita. Mari kita sama-sama untuk beragama secara moderat, artinya tidak ekstrim. Kan begitu. Pemirsa, sebagai kesimpulan barangkali bahwa Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era ini yang semoga nanti kita bisa laksanakan pada tanggal 27 Mei 2022, kira-kira apa secara keseluruhan, terus kemudian himbauan, terus kemudian ajakan sebagai Ketua Umum Pergabi kepada guru-guru agama Buddha di Nusantara dan pelajar Buddhis Nusantara ini, sebagai kesimpulan gitu kira-kira. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Saring. Ini mengingatkan saya bahwa Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era yang akan kita selenggarakan 27 Mei 2022 nanti, ini Pergabi itu hanya sebagai penyelenggara. Ini adalah Waisak kita semua. Ya. Oleh karena itu, saya berharap semua turut berperan serta. Baik pra acara, sebelum acara. Jadi Pak Saring, sebelum acara ini pun ada beberapa acara-acara yang akan kita setting, ya bukan acara ya. Ada beberapa konten yang akan kita buat, yang itu melibatkan para abdi negara, para guru-guru, dan juga para pelajar Buddhis Nusantara. Apa diantaranya? Pertama ada video kompilasi. Nah, video kompilasi ini seperti tahun lalu ada satu lagu yang kita minta untuk dinyanyikan. Silakan nanti ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anakku pelajar Buddhis Nusantara, ya kan, kami akan broadcast, ya, rekam suara emas Anda, kirimkan ke Pergabi, dan kami akan kompilasi bersama dengan suara-suara emas dari pelajar-pelajar Buddhis di seluruh Nusantara. Begitu pula dengan ibu bapak guru, begitu pula dengan para pejabat, para pembimas, itu juga nanti kami akan kompilasi ya menjadi lagu-lagu Buddhis ya, kompilasi yang dinyanyikan oleh banyak orang. Kemudian ada juga kami akan menerima ya kan rekaman dalam bentuk kesenian-kesenian daerah, mungkin pelajar Buddhis di Papua ya kan ingin menunjukkan ini loh, kami pelajar Buddhis Papua pun mencintai budaya Papua ya kan, dengan video singkatnya dalam bentuk tarian, dalam bentuk lagu, dalam bentuk apa, silakan nanti bisa dikirimkan ke kami untuk kami tayangkan pada saat Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara itu. Nah, jadi partisipasi ini kami harapkan sebelum acara berpartisipasi aktif, pada saat acara hari H-nya nanti juga turut berpartisipasi, hadir ya melalui Zoom meeting. Kalau kapasitas kami sudah penuh 1.000 orang, bisa mengikuti live streaming YouTube di Humas Pergabi ya. Kan? Dan juga setelah acara ya, setelah acara itu pun kami berharap makna Waisak ini tersampaikan kepada masyarakat luas yang mungkin belum punya kesempatan mengikuti secara langsung. Dan satu lagi Pak Saring, ada seni wayang. Nah ya, ada seni wayang yang akan dimainkan oleh Ki Eko. Ya, ini dalang Buddhis yang cukup terkenal di kalangan Buddhis. Kita akan mengangkat riwayat Trisuci Waisak. Kelahiran Pangeran Siddhartha,
pada saat Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna, dan pada saat Sang Buddha parinibbana. Nah, tentu saja pada saat Sang Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna ini nanti seru. Karena kan di situ ada cerita ketika Pertapa Gautama digoda oleh Mara, ya kan? Wah, itu nanti akan digambarkan secara visual yang sangat menarik oleh Ki Dalang Eko. Ya, jadi sekali lagi pemirsa dimanapun Anda berada, sampaikan berita baik ini kepada siapapun, ya, bahwa akan ada peringatan Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara yang diselenggarakan oleh Pergabi pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat, ya. Dan di dalam kegiatan nanti ya tentu saja untuk menyemarakkan, ya, panitia menyiapkan door prize untuk ibu, bapak, kemudian adik-adik pelajar yang turut bergabung di dalam Zoom meeting. Sekali lagi, mari kita semua berpartisipasi, menyukseskan dan membuat makna Waisak ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Pak Saring. Terima kasih. Ada satu yang ketinggalan, walaupun mungkin ini di ujung pertemuan kita. Kalau tadi disinggung mengenai wayang, wayang adalah konotasinya bahasa Jawa dan bahasanya. Ini bahasanya apa? Apa bahasa Indonesia atau ada terjemahannya di bawahnya begitu kira-kira? Bagaimana bocorannya itu? Oke, iya. Jadi untuk wayang ini kami sadar, ya, kami sadar karena ini nanti akan ditonton seluruh Nusantara, yang artinya ya tidak semua mengetahui bahasa Jawa, gitu kan. Nah, maka wayang ini nanti akan dikemas, ya. Tapi kalau kita bicara wayang pun tidak bisa 100% terlepas dari bahasa Jawa, terutama untuk istilah-istilah dan lain sebagainya. Jadi akan dikemas ya mungkin dalam bahasa campuran, ya, bahasa Indonesia, tapi tidak juga meninggalkan bahasa aslinya, karena ini wayang Jawa gitu ya. Mungkin ada beberapa, nah tapi tetap akan ada teksnya, ya. Akan disediakan teks, jadi siapapun akan mengetahui alur cerita dari wayang yang akan dimainkan oleh Dalang Ki Eko itu nanti. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, kami sudah pikirkan sampai sejauh itu supaya bisa dinikmati oleh seluruh peserta dari seluruh pelosok Nusantara. Pemirsa, dan sebagai akhir pertemuan pada kali ini, saya ingin sedikit, walaupun kemarin mungkin sudah, kesan Pak narasumber atau Mas narasumber ini terhadap Waisak secara umum begitu. Bagaimana kesannya? Monggo. Ya, baik. Terkait dengan Waisak ya sekali lagi ya, menurut saya bahwa memperingati Waisak ya itu menjadi salah satu sarana, ya, salah satu cara bagi kita umat Buddha pertama untuk melestarikan Dharma, ya. Karena bagaimanapun ketika setiap tahun kita memperingati Waisak, pasti kita akan mengingat siapa itu Pangeran Siddhartha, bagaimana perjuangan beliau mencapai penerangan sempurna, bagaimana kiprah beliau dalam menyebarkan Dharma, ya kan? Nah, dengan demikian ya perayaan Waisak ini merupakan salah satu langkah untuk melestarikan Dharma. Dan di satu sisi dari perayaan Waisak ini supaya mari kita meningkatkan strada, meningkatkan keyakinan kita. Ya kan? Karena ya sekali lagi Waisak, perayaan Waisak, peringatan Waisak bukan sekedar pesta, tetapi ini harus kita lakukan syarat dengan makna. Oleh karena itulah setiap Waisak itu selalu ada tema, dan diharapkan tema itulah yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita merayakan Waisak, memperingati Waisak, kemudian bisa menjadi umat Buddha yang moderat,
yang bisa membawa kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Seperti itu, Pak Sari. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Akhirnya kita sampai di sini dulu, dan terima kasih Mas narasumber telah mengisi Bima Nusantara pada malam hari ini, dan saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.